Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur kita aturkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana atas rahmat dan izinnya itulah di pagi yang berbahagia ini, yang sejuk ini, kita beri Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas bersilaturahmi dan melaksanakan ibadah lainnya. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan kebodohan menjadi alam terang benderang, alam penuh kebahagiaan, penuh dengan ilmu, pengetahuan, dan pencerahan untuk kita semuanya. Yang saya hormati, saya banggakan Wakil Kepala Sekolah SMP 2 Sampit. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SMP 2 Sampit. Yang kami hormati pengurus komite SMP 2 Sampit. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama Kepala Sekolah Abdurrahman SPD MMM mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada peserta didik SMP 2 Sampit tahun pelajaran 2020-2021 yang diterima pada saat ini. Mudah-mudahan ini menambah motivasi dan semangat kepada anak didik kelas 7 umumnya. Dan ucapan terima kasih juga kepada orang tua, wali murid yang telah mempercayakan SMP 2 Sampit untuk melanjutkan pendidikan anaknya di tingkat jenjang sekolah SMP. Alhamdulillah, pada tahun ini saya sebagai kepala sekolah SMP 2 Sampit merupakan tahun yang ketiga menjadi kepala sekolah di SMP 2 Sampit ini, dan alhamdulillah 2 tahun terakhir ini SMP 2 Sampit telah mencapai beberapa capaian, baik itu peningkatan sarana prasarana, IT, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan hasil belajar, peningkatan mutu sekolah, peningkatan kompetensi yang dimiliki peserta didik kita, serta kompetensi yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu Dewan Guru, serta pengembangan lingkungan sekolah yang semakin asri, semakin rindang, dan semakin nyaman. Alhamdulillah juga perlu sampaikan bahwa sekarang SMP 2 Sampit memiliki tenaga pendidik
kependidikan, tenaga pendidik, guru sebanyak 41 orang, tenaga staf atau usaha sebanyak 8 orang, dan dalam penunjang proses belajar mengajar kita memiliki yaitu sebanyak 21 ruang kelas, ada ruang lab komputer IT, ruang lab bahasa, ruang IPA, ruang ibadah musola untuk agama Islam, dan ruang ibadah untuk agama Kristen. Ada ruang kantin, WC, kemudian tempat panggung untuk anak, kegiatan-kegiatan, dan sarana-prasarana komputer, internet yang sudah cukup memadai. Capaian ini merupakan suatu keberhasilan bersama, dan alhamdulillah juga 2 tahun terakhir ini SMP 2 Sampit mencapai prestasi yang sangat gemilang, baik itu prestasi sekolah, prestasi peserta didik, dan prestasi gurunya. Di antara prestasi sekolah adalah bahwa sekarang sekolah kita SMP 2 Sampit adalah ditetapkan Sekolah Standar Nasional Pendidikan oleh Kementerian Pendidikan, kemudian Sekolah Adiwiyata Nasional, Sekolah Bermutu, kemudian Sekolah Bina Prestasi Bakat di bidang olahraga dan sains oleh Kementerian Pendidikan, kemudian sekolah sehat, kantin sehat, dan sekolah ramah anak. Prestasi yang dicapai oleh peserta didik kita sangat membanggakan, di mana dalam kegiatan Bina Prestasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dari cabang olahraga dan sains, olahraga dan seni, SMP 2 Sampit menorehkan capaian yang sungguh menggembirakan, yaitu sebagai sekolah juara umum FL2SN dan O2SN. Dan ini merupakan capaian yang sangat luar biasa. Di sekarang sekolah kita adalah sekolah juara umum, yaitu kita dapat mengawinkan 2 kejuaraan yang bergengsi di tingkat SLTP Sekotim, yang ini raihan capaian yang tidak pernah tercapai terdahulu oleh sekolah-sekolah yang ada di Kotim ini. Dan ini patut kita syukuri, dan saya merasa bangga dan berbahagia sekali karena berkat bantuan Bapak Ibu Pembina, support Bapak Ibu Guru, keikhlasan, kebersamaan pelatih, ketekunan para siswa mengikuti bimbingan dan pelatihan yang digembleng oleh Bapak Ibu Guru Pembina dan pelatih, serta dukungan orang tua tentunya, dan dukungan komite sekolah. Kebersamaan, kerjasama sinergitas ini harus kita gali terus, kita tingkatkan dalam rangka pencapaian mutu pendidikan. Di lain pihak, alhamdulillah juga
peningkatan nilai ujian nasional, ujian sekolah semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan guru juga punya prestasi sampai mengikuti kegiatan di tingkat nasional. Para peserta didik baru, hari ini kita menyelenggarakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, pelaksanaan penilaian pengenalan lingkungan sekolah di tahun pelajaran 2021 ini sangat-sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kita sekarang dilanda oleh pandemi COVID-19, kita tidak diperbolehkan berdasarkan surat dari kementerian dan Bupati Gunung Timur bahwa kita melaksanakan kegiatan proses belajar jarak jauh, daring, dan offline. Daring dan luring. Makanya pelaksanaan MPLS pada hari ini SMP 2 kita laksanakan secara daring, secara luring, offline. Siswa berada di rumah, sedangkan kami berada di sekolah. Kita berharap walaupun siswa tidak berada di lingkungan sekolah, makna dari pengenalan lingkungan sekolah ini tidak mengurangi makna yang sebenarnya tentang sekolah kepada peserta didik dan orang tua siswa melewati media IT ini. Pelaksanaan MPLS dilaksanakan mulai hari Senin sampai dengan hari Rabu 13, 14, 15 Juli 2020. Nah, kami berharap kepada peserta didik agar mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan tekun, dengan saksama, dan merespon kegiatan ini dengan baik. Harapan kami, orang tua, wali murid, agar bisa membantu, membimbing, mengarahkan anaknya untuk mengikuti kegiatan MPLS ini secara baik. Dukungan, kerjasama, dan kebersamaan, motivasi, dan support orang tua pada pelaksanaan ini sangat-sangat diharapkan sekali dan sangat-sangat menentukan keberhasilan kita bersama. Karena kita khususnya Kotim belum bisa melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka, maka perlu disampaikan mulai tahun pelajaran 2020-2021 ini sampai saat nanti yang ditentukan oleh pemerintah daerah, kita akan melaksanakan pembelajaran di rumah saja. Kami sekolah akan mengirim, akan menyampaikan kegiatan proses belajar, materi pembelajaran kepada siswa. Untuk itu, kami telah merancang, mempersiapkan tenaga pendidik dan kependidikan SMP 2 Sampit untuk nanti melaksanakan proses pembelajaran menggunakan IT
pembelajaran jarak jauh serta maupun pembelajaran menggunakan offline. Di antaranya adalah kita menggunakan Zoom, menggunakan Mat Google, Classroom, menggunakan Telegram, menggunakan WA, YouTube, dan Facebook. Itu merupakan sarana yang kita gunakan serta sarana pembelajaran lainnya. Dan juga kami akan men-share, mengirim kepada peserta didik kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nanti adalah situs supaya nanti bisa di-download buku elektronik buku elektronik harus di-download oleh semua peserta didik untuk bahan pengajaran, bahan pembelajaran, mendukung proses kegiatan jarak jauh ini. Perlu saya sampaikan semuanya bahwa pelaksanaan pembelajaran di rumah merupakan keharusan dan kewajiban kita bersama. Dalam pembelajaran di rumah nanti ada pembelajaran yang kami laksanakan secara online dan ada yang offline. Pada saat pembelajaran online, siswa diwajibkan menggunakan seragam sekolah dan nanti juga akan menyampaikan hasilnya foto-foto pembelajaran yang dilaksanakan di rumah. Para peserta pengenalan lingkungan sekolah siswa kelas 7 tahun pelajaran 2021. Sekarang kalian adalah sah diterima menjadi siswa SMP 2 Sampit. Saya berharap kepada siswa baru mulai sekarang agar bisa merubah, bisa mensosialisasikan, bisa beradaptasi dengan lingkungannya baru. Sikap, merubah karakter, tentunya merubah cara belajar. Yang dulu di SD, sekarang sudah di SMP. Yang dulu di SD mungkin menggunakan guru kelas, sekarang kalian tidak lagi menggunakan guru kelas, tapi menggunakan guru mata pelajaran. Mata pelajaran di SMP ada 10 mata pelajaran yang wajib diikuti oleh peserta didik, dan 1 mata pelajaran akan disampaikan oleh 1 orang guru. Nah, kami berharap sekali lagi kepada siswa kelas 7, siswa baru, agar benar-benar mempersiapkan diri lebih baik, lebih terprogram, lebih-lebih pada saat pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini, pembelajaran dari rumah, pembelajaran karena pandemi COVID-19, agar benar-benar diperhatikan. Protokol kesehatan perlu diperhatikan. Kesehatan diri, cuci tangan dengan air mengalir, dengan sabun, menggunakan masker, kemudian selalu menjaga jarak dan serta menjaga kesehatan diri sendiri. Jangan melaksanakan aktivitas di luar rumah tidak menggunakan masker.
itu apabila terpaksa keluar rumah. Kami berharap di rumah saja demi kita menolong, membantu pencegahan COVID-19 ini. Kemudian disampaikan juga para siswa semuanya, di era teknologi ini agar bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Gunakan HP, gadget, komputer, netbook, dan lain sebagainya sesuai dengan fungsinya. Di era teknologi, jangan sampai kita dikuasai teknologi, tapi kita yang menguasai teknologi itu untuk pencapaian peningkatan kemampuan diri yang akhirnya nanti kita bisa lebih maju kembali. Tempat hiburan-hiburan yang tidak perlu jauhi. Tingkatkan keimanan, tingkatkan ibadah kita masing-masing. Dan yang perlu diperhatikan adalah tetap berdoa dan patuhi nasihat orang tua. Demikian sambutan saya pada pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah siswa baru positif didik baru tahun pelajaran 2021 SMP 2 Sampit, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bahwa pelaksanaan MPLS di SMP 2 Sampit tahun pelajaran 2021 segera ataupun kita mulai. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru panitia yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini sehingga dapat pelaksanaan dengan baik. Sekali lagi saya mohon dukungan orang tua, wali murid untuk kita bersama-sama membimbing, mengarahkan, memberi motivasi, mensupport anak kita. Apalagi di saat-saat ini anak kita lebih banyak berada di rumah, maka pengawasan, bimbingan, arahan, motivasi orang tua itu sangat-sangat menentukan sekali. Dan yang terakhir saya sampaikan untuk kegiatan ini, kami mohon sekali lagi kepada orang tua, wali murid, agar kita menjalin kebersamaan, saling komunikasi, sinergitas untuk bersama-sama memajukan, meningkatkan, melaksanakan program sekolah ini demi kepentingan kita bersama, demi kepentingan anak didik kita. Segala permasalahan, apabila ada sesuatu yang perlu disampaikan, kritik dan saran yang sifatnya membangun, kami sebagai sekolah, sebagai kepala sekolah selalu siap sedia menerima itu. Kami berharap apabila ada permasalahan tentang anak didik, kebijakan sekolah yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu ataupun ada sikap kami tenaga pendidik yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mari kita musyawarahkan bersama, kita capai bersama, kita komunikasi bersama untuk memecahkan itu. Saya berharap segala sesuatu permasalahan jangan sampai dibicarakan, disampaikan di warung kopi, di media sosial yang tidak ada solusinya. Dan ini adalah sikap yang kurang bagus dan kurang terpuji untuk kita semua. Kalau kita merasa memiliki, merasa bertanggung jawab, kita merasa punya kebersamaan untuk kepentingan
anak didik kita, kemajuan SMP 2 Sampit. Mari kita bahu-membahu, bantu-membantu, bekerja sama, bersama-sama kita capai hal-hal tersebut. Tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan, dan tidak ada suatu permasalahan pun pasti ada solusinya. Dan khusus saya berharap tidak ada siswa yang putus sekolah karena tidak mampu, tidak punya kemampuan. Kalau memang tidak mampu, silakan sampaikan kepada sekolah. Kita bersama akan mencapai solusinya, mencari solusinya. Jadi saya berharap tidak ada siswa yang putus sekolah karena masalah ekonomi dan masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang memang di luar jangkauan kita. Jadi kita berharap, jadi tolong sinergitas kita, kebersamaan kita sangat kita harapkan. Yang tadi kami ucapkan juga kepada pemerintah daerah yang telah membantu SMP 2 Sampit, Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Bupati, dan unsur-unsur yang lainnya, komite sekolah dan masyarakat demi kemajuan SMP 2 Sampit. SMP 2 Sampit adalah suatu sekolah yang di kota dan merupakan sekolah primadona, sekolah yang harapan kita ke depan lebih maju. Spenda Prima adalah satu-satunya sekolah yang kita harapkan ke depan menjadi tonggak-tonggak ataupun sebagai sarana pencetus orang-orang yang berhasil untuk membangun Kabupaten Kota Waringin Timur. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, perkataan, perbuatan maupun sikap saya pribadi dan Bapak Ibu guru kami. Saya akhiri, selamat kepada siswa mengikuti kegiatan dengan tekun. Saya ingat kembali, informasi akan kita sampaikan semuanya melewat online, dan harapannya Bapak Ibu orang tua siswa agar bisa memahami itu semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.